Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri, semua teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita mulai lagi dari panen di sawit tua. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini untuk varietasnya yaitu sawit abal-abal, yaitu Puldura ya teman-teman ya. Bukan sawit unggul, bukan kurit bagus. Nah, teman-teman bisa buktikan dan lihat sendiri faktanya di lokasi ya. Nah, seperti ini. Ini anggota panen kita ya, ini karena posisinya dekat-dekat ya teman-teman, jadinya kita ya anggota kita main pikul-pikul aja seperti ini teman-teman. Karena untuk jalur ya di kebun sawit ini semuanya bisa masuk mobil teman-teman ya, karena kondisi tanahnya rata. Namun teman-teman bisa lihat ya, ini kondisi sawitnya sudah 2 sambung egrek ya, lumayan cukup tinggi ya. Kita tidak bisa mengamera dengan sempurna teman-teman, karena cuma menggunakan handphone ya. Kalau menggunakan kamera bagus ini dapat kita lihat dengan sempurna waktu pengambilan buahnya teman-teman. Nanti insya Allah nanti kita punya modal lagi, kita akan beli kamera yang lebih bagus. Nah, ini contohnya teman-teman, ini di pohonnya rebah ya teman-teman, rebah karena dihantam Ganthoderma ya teman-teman. Nanti ini akan kita replanting dengan bibit yang tahan terhadap Ganthoderma yaitu 540 NG, dan nanti kita gunakan juga PPKS 239. 239 nya sudah kita semai teman-teman, 1000 bibit. Namun itu nanti akan kita jual separuh, dan separuhnya akan kita tanam dengan, nah ini kita pernah semprot menggunakan ini teman-teman. Ini Bistar sama Ali ya untuk pembunuh rumput merambat ya. Nah, ini teman-teman, walaupun masih tua, buahnya masih ada teman-teman. Walaupun ini saat musim trek, di sini ini dengan luas lahan ya lumayan ya, 3 hektaran ya teman-teman ya. 3 hektaran ini biasanya kalau kita muat kita bagi 2 hektar ya, 2 hektar 1,5 hektar ya teman-teman ya. Iya. Ya alhamdulillah untuk hasilnya masih kita dapat 2 red ya untuk di sini teman, walaupun lahannya ya 3 hektar saja, 2 red biasanya dapat ya 4 ton dapat teman-teman ya. Selama kita panen sini tidak pernah lepas dari 4 ton. Kadang-kadang sih ada juga yang 2 ton. Kalau ini kita dapat mungkin sedikit teman-teman, karena kita putaran panennya cepat. Biasanya per 3 minggu panen atau per 2 minggu. Ini kita 10 hari saja sudah panen teman-teman. Karena untuk saat ini memang buah kurang, jadi putaran panen tuh lebih cepat ya teman-teman dibandingkan seperti biasanya. Nah, ini kita dapat teman-teman segini ya. Nah, ini akan kita antarkan ke loadingan ya teman-teman, bukan ke pabrik. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak percaya kalau saya katakan sawit saya ini Dura ya, jenisnya Dura atau sawit abal-abal ya teman-teman. Mungkin tidak percaya, nanti saya perlihatkan bukti lokasi langsung. Ini lumayan ini, tapi ini tidak sampai 2 ton ya teman-teman. Kalau saya lihat tidak sampai 2 ton ya, tidak tahu ya timbangannya. Nanti ini sekitar perkiraan sekitar 19 lah bersihnya teman-teman, setelah potongan-potongan sekian ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah untuk hasilnya cukup lumayan. Nah, ini kita bongkar muat kita di loadingan. Ini loadingan dekat kampung saya, satu kampung masih ya teman-teman. Nah, ini dia 2 versi buah, ada yang jelek dan yang buruk, disortasi langsung di tempat ya teman-teman. Walaupun buah mengkal pun masih diterima ya. Nah, ini untuk harga 2.200. Nah, ini kalau teman-teman mau mengantar yang di desa tempat saya ya. Nah, oke teman-teman, ini kita lanjut lagi, ini muatan kedua. Nah, ini sebelum kita masuk ke loadingan kita potong, karena tidak enak ya dilihat ya. Kalau kita potong tangkainya ya teman-teman. Nah, kan tidak dipotong juga tidak apa-apa ya teman-teman, tetap aja diterima. Namun kita nggak enak saja, jadinya kita potong lah tangkainya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, kalau di pabrik yang nanti kita usahakan untuk panen berikutnya, kalau pabrik kita sendiri di sini belum buka atau masih tutup ya teman-teman, nanti kita akan antar ke pabrik di tempat saya di daerah kecamatan ya, sebut aja daerah kecamatan, yaitu di daerah Sungerie ya teman-teman. Itu pabrik yang cukup disiplin ya teman-teman. Ini tangkai memang harus dipotong kalau masuk sana, buah mengkal pun dikembalikan. Jauh usah ditanya, kalau tangkos memang sudah nyata dikembalikan ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba masuk ya, nanti kita akan seleksi buah kita ini yang agak kurang masih mengkal-mengkal, kita antar ke loadingan, dan sebagian nanti kita ke pabrik. Karena harganya sangat beda jauh teman-teman. Harganya sampai 300 sampai 400 bedanya teman-teman ya. Nah, nanti kita untuk ini kayaknya putaran panen ini kita tekor teman-teman, karena kita banyak pembayaran seperti pruning segala macam ya teman-teman ya. Nah, sawitin jangan dikira ya ongkosnya cukup besar ya teman-teman ya. Nah,
Untuk buah memang oke teman-teman, tapi ini untuk buah walaupun buahnya karena sudah tinggi seperti ini, kita perawatannya cukup besar ya teman-teman. Kalau merawat sawit tua ini kayaknya kita tidak mau ambil risiko nanti di sekitar 2 tahun lagi kita akan replanting lebih awal teman-teman. Kenapa? Karena kan kita ganti bibitnya ya. Yaitu tadi teman-teman. Di sini saya bukan mengkampanyekan buat teman-teman untuk nanam sawit abal-abal teman-teman, cuma memberi semangat yang sudah tanam sawit abal-abal ya teman-teman ya. Karena saya sendiri sudah beralih ke bibit unggul semua. Karena untuk cari bibit abal gampang teman-teman, gampang. Tetapi bibit unggul juga gampang di lokasi tempat saya ya. Jujur aja gampang. Karena apa ya? Sekarang ada aplikasi My Sawit teman-teman. Lewat situ kita bisa beli jenis PPKS ya. PPKS apa aja sudah ada jenis itu. 540, Tiwa 39, yang ambi, dampi, ya ada semua teman-teman. Makanya kita akan gantikan. Tapi jujur saja saya untuk penanaman kembali jenis bibitnya harus pilih bibit yang buah besar, pelepah panjang teman-teman. Kenapa? Karena kita menggunakan bibit yang buahnya kecil ini kita rugi teman-teman, rugi di tonase ya. Karena dan lagi nanti di saat musim buah trek kita sangat rugi sekali kalau buah kecil ini sudah kurang, ringan pula. Nah itu ya teman-teman. Makanya usahakan ya itu tadi. Usahakan teman-teman kalau mau pilih bibit ya bibit yang buahnya gede, walaupun pelepah pendek pun buahnya gede ya. Kalau mau pilih bibit unggul nanti. Kalau jenis abal-abal nih ya semua kita tergantung cabutannya di mana, belinya di mana ya teman-teman. Tidak ada patokan pelepah panjang pelepah pendek dia ya. Memang untuk abal-abal kantongan ini adalah kalau teman-teman beli abal-abal kantongan seperti di Shopee, Tokopedia itu ya, itu sebenarnya bibit seleksi juga ya teman-teman dari bibit unggul teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat biji-bijiannya dari bibit itu. Kalau yang unggul itu dia bijinya kecil, dia dipilih memang yang jenis keturunannya Tenera teman-teman, karena sudah diseleksi dengan sekian ketat. Jangan nyangka juga untuk bibit unggul itu pun ada juga duranya teman-teman ya. Seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat untuk buahnya sendiri merugikan teman-teman. Makanya saya senang. Tapi untuk muatnya capek teman-teman. Nah ya kalau untuk muat sendiri seperti ini pakai buah kecil aja lumayan. Cuma karena saya tadi cari tonase teman-teman, karena dari berat kita bukan jual CPO lagi. Kita pakai petani itu ya itu cari beratnya teman-teman. Nah kalau ini yang bagus itu sudah buah besar, berondolan besar, itu yang paling mantap teman-teman. Itu biasanya paling bagus bibitnya ya kalau kita ketemu jenis sawit berondolannya besar, buahnya besar. Itu top. Saya pernah ketemu bibit seperti itu dulu bekerja di sebuah ikut panen ya, di sebuah perkebunan PTPN ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah ini hasil kita, ini kira-kira 1 ton lebih ya teman-teman. Oke, kita akan antar ke timbangan lagi, ke timbangan yang biasa, karena ini yang lebih dekat ya, timbangan yang paling dekat di kampung saya. Jadi kita tidak terlalu banyak yang beresiko karena buah kita tidak terlalu bagus ya, panenannya banyak yang mengkal ya. Ini kita antar lagi aja ke sini ya teman-teman. Ini kebetulan di sini mobil rentalan untuk loadingannya banyak ya teman-teman. Jadi kita nggak ada ngantri-ngantri sekali ya, nggak menunggu-nunggu lagi, kita langsung bongkar saja ya. Nah memang saat ini musim buah kurang. Nah, di sini seperti ini teman-teman ya. Nah kita biasa ngelihat dari luar timbangannya sekian ya. Nah seperti ini. Kita tunggu sebentar, kita keluar sebentar dari mobil sama seperti aturannya di pabrik ya. Kita keluar sebentar, nanti sudah disiap bilangnya oke di sana, baru kita keluar mundur dan langsung ke tempat bongkarannya ya. Sama seperti aturannya di pabrik ya. Tapi ada sebagian di sini saya lihat tidak perlu turun, tinggal nunggu di mobil saja ada ya teman-teman ya. Nah ini kita ada anggota kita juga yang memasukkan buah ya. Nah ini sedikit mengantri ya. Ini kena bongkar muatnya satu-satu, tapi ada pembongkarnya sendiri ya di sini teman-teman. Enak ya, tinggal nunggu saja. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Nah ini kita bongkar sudah muatan kita. Oke.